dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Ada satu kejadian pada waktu Yesus bersama murid-muridnya. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ajari kami untuk berdoa. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan ajari kami berdoa. Karena mereka lihat bagaimana Yesus ini setiap hari bisa berhubungan dengan Bapa Surgawi. Selalu berhubungan dengan Bapa Surgawi. Dan Yesus selalu mendapatkan kekuatan, hikmat, dan juga semuanya dari Bapa Surgawi. Merindukan kekuatan yang sama dalam kehidupan mereka juga untuk para murid. Jadi para murid Yesus ini ingin bahwa hal yang ada sama Tuhan Yesus, begitu juga ada sama murid-muridnya. Jadi mereka minta kepada Tuhan, Tuhan ajari kami untuk berdoa. Lalu Yesus menjawab mereka dalam pelajaran doa, yaitu ada 3 bagian, yaitu ada doa Bapa kami, dan ada perumpamaan tentang seorang teman yang datang pada tengah malam, dan juga pada puncaknya yaitu kebutuhan untuk terus meminta Roh Kudus. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan sebuah kisah. Dalam perumpamaan ini ayat 5 dan ayat 8 ya, kalau kita baca Lukas 11 ini, kalau kita baca tentang seorang pria, dia tidak memiliki apapun untuk memberi makan seorang tamu yang datang larut malam. Jadi Tuhan bercerita kepada murid-muridnya bahwa ada perumpamaan, ada kejadian bahwa ini ada seorang teman, tetangga ini, dia datang kepada tetangganya. Kemudian di tengah malam dia mengetok pintu rumah dari tetangga tersebut. Dia mengetok pintu rumah tetangga ini dan apa? Dia meminta roti untuk memberi makan tamunya yang datang. Jadi orang ini ada tamu, kemudian dia minta karena dia tidak punya apa-apa, karena ini malam hari, tengah malam, dia tidak punya apa-apa di rumahnya, dia pergi ke tetangganya. Dia ketok pintu rumah tetangganya, dia minta kepada tetangganya, pinjamkanlah roti. Di dalam Lukas 11 kalau kita baca, katanya, pinjamkanlah saya 3 roti. Pinjamkan saya roti. Karena roti itu akan diberikan kepada tamunya yang datang. Lalu dalam kisah ini, dikatakan bahwa si tetangga ini sebenarnya dia tidak mau untuk bangun, dia tidak mau untuk melayani lah tetangganya yang mengetok pintu ini. Lalu dalam kisah ini kita melihat bahwa pada saat dia tidak mau datang kepada Tuhan, pada saat dia tidak orang ini atau tetangga ini tidak mau untuk membuka pintu, dia tidak mau membuka pintu, maka orang yang mengetuk ini, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, lalu dia meminta kepada Yesus. Di dalam kisah ini mengajarkan kita kepada satu hubungan bahwa apa yang terjadi pada saat tetangga ini mau meminta roti, bentar ya, saya buka Lukas 11 supaya lebih jelas. Kalau kita baca Lukas 11 ayatnya yang ke
Ayatnya yang kelima dan sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Bayangkan pada saat tetangga ini, temannya ini mengetok pintu rumahnya, rumah tetangganya, untuk meminjam roti untuk diberikan kepada tamunya. Yang tetangganya ini menjawab. Dia menjawab, di dalam hati sebenarnya dia menjawab bahwa, ini perumpamaan ya, dia menjawab bahwa dia menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Di dalam Lukas 11 ini, kalau kita lihat bahwa tetangganya ini, yang diketok pintu rumahnya ini, sebenarnya tidak mau untuk melayani temannya yang datang mengetuk pintu. Karena itu sudah larut malam. Dia tidak mau melayani temannya ini. Dalam pemikirannya secara manusia ya, orang datang ini malam-malam mengetuk pintu, dia tidak mau memberikannya. Dia tidak mau membukakan pintu. Dia bilang bahwa saya sudah tidur, anak-anak saya sudah tidur, jadi jangan ganggu saya. Nah, dalam kehidupan kita, di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-9, Yesus menghubungkan persoalan dalam perumpamaan ini. Bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak mempunyai apa-apa. Jadi tetangganya ini berkata bahwa saya tidak mempunyai apa-apa. Tapi Tuhan bilang bahwa aku berkata kepadamu, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Temannya yang mengetok pintu ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayatnya yang ke-8, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, dan karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saya pas baca ayat ini kadang, apa ini maksud Tuhan? Kok bisa? Maksudnya perumpamaan ini apa maksudnya? Tadi dikatakan bahwa orang ini, tetangganya ini tidak mau bangun sama sekali. Tidak mau bangun sama sekali. Karena di hatinya bahwa dia tidak mau bangun, dia tidak mau melayani, jadi jangan ganggu saya gitu. Tapi di ayatnya yang ke-8 berkata bahwa Tuhan berfirman, Tuhan bilang, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya, dan dia tidak mau memberikan roti itu kepadamu, karena engkau adalah sahabatnya, namun karena sikapnya itu, ia akan bangun juga. Maksudnya apa? Ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi pas saya baca bahwa, loh, jadi orang ini, tetangga ini, dia tidak mau bangun. Dia tidak mau memberikan. Tapi kenapa ayatnya yang ke-8, dia mau bangun. Dia mau berikan. Apa sebenarnya? Nah, ini ada hubungannya dengan judul kita, pemberian Yesus yang paling berharga. Apa sebenarnya pemberian Yesus yang paling berharga? Yaitu Roh Kudus. Dalam Lukas 11 ayat 13, dia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja. Roh Kudus inilah yang bekerja pada saat kita meminta kepada Tuhan. Sudah tidak ada jalan lagi. Ada tamu datang ke rumahnya, dia tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki apa-apa.
dia meminta kepada Tuhan. Dia terus meminta kepada Tuhan. Di dalam Lukas 11, Yesus menekankan sebanyak 10 kali bahwa kita harus meminta Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita baca pasalnya, ada 10 kali kita harus meminta Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemudian, apa hubungannya? Apa hubungannya sehingga temannya ini bisa memberikan? Karena ada dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus yang datang kepada tetangganya ini. Walaupun dia tidak mau bangun dan dia berkata, tetangganya ini berkata, jangan ganggu saya. Anak-anak saya sudah tidur, segala alasan yang dia berikan. Tapi karena temannya minta kepada Tuhan, dia minta terus kepada Tuhan, tidak ada hentinya diminta kepada Tuhan, dengan berserah penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Akhirnya tetangganya ini yang tadinya tidak mau memberikan, dia ingat, ini adalah teman saya. Tergeraklah hati dia. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. Karena temannya ini meminta kepada Tuhan dan diberikannya lah Roh Kudus kepada temannya ini. Diberikannya lah Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dari tetangganya. Sehingga tetangganya bangun dan memberikannya kepada temannya ini yang mengetuk pintu rumahnya tengah malam. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat berikutnya, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Akan diganti dengan ular. Tidak ada satupun orang tua yang akan melakukan seperti itu. Kalau anaknya minta roti atau minta ikan, pasti akan diberikan ikan. Malah bukan hanya ikan, daging pun akan diberikan. Ayam pun diberikan. Bukan diberikan ular. Atau minta telur, pasti akan diberikan lebih dari itu. Ayam yang diberikan bukan hanya telurnya lagi. Tidak diberikan kalajengking, karena seseorang itu, ayah pun atau orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan pada saat kita berdoa, Tuhan saya minta, contohnya ya, saya minta rumah baru, saya minta ini. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Akan memberikan Roh Kudus dimanapun, tetap Tuhan berikan Roh Kudus untuk bekerja, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, nah dalam beberapa ayat, Yesus menggunakan di dalam pasal 11 ini, Lukas 11 ini, Yesus menggunakan kata kerja meminta. Digunakan 5 kali kata kerja meminta. Dan menekankan ide dan dengan mencari 2 kali dan mengetuk 2 kali. Jadi ada 5 kali meminta dan 2 kali mencari dan 2 kali juga mengetuk. Nah, ini semua adalah kata kerja untuk aksi, melakukan. Dan Yesus juga menunjukkan bahwa kita harus melakukan langkah agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Langkah, kita harus melakukan langkah. Kata meminta terakhir digunakan dalam bentuk continuous atau terus-menerus kalau bahasa Yunani ya. Yang berarti bahwa kita harus meminta bukan hanya sekali, tetapi terus meminta secara terus-menerus, secara jelas. Yesus ingin membangkitkan keinginan kita akan Roh Kudus dengan undangan yang tulus. Yesus tahu kita kehilangan sesuatu yang penting jika kita tidak terus meminta banyak berkat dari Roh Kudus. Dalam buku Ellen G. White,
membina kehidupan abadi yang tertulis bahwa Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Tidak pernah Allah mau berkata bahwa minta hanya sekali dan kamu akan menerimanya. Malah ia menyuruh kita untuk meminta, tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kemudian, bisa kita pertimbangkan mengapa Yesus sendiri menghabiskan begitu banyak waktu di dalam doa kesehariannya. Kenapa Yesus berdoa selalu kepada Tuhan? Kenapa nggak hanya satu kali aja berdoa? Kan Tuhan tahu juga kan kita meminta. Kenapa harus terus-menerus Tuhan Yesus itu berdoa? Di dalam Ellen G. White menjelaskan bahwa setiap pagi Yesus berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Setiap hari menerima baptisan Roh Kudus yang baru dari Bapa yang di surga. Yesus adalah teladan kita. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, jika kita membutuhkan penyegaran setiap hari dari Roh Kudus, maka seberapa pentingkah hal itu bagi kita? Ada satu kesaksian dari anggota gereja juga ya, bagaimana dia selama 2 tahun terakhir, dia telah berdoa setiap hari untuk kecurahan Roh Kudus dan dalam hidupnya. Dalam perjalanannya dia dengan Tuhan, hasilnya sangat luar biasa. Buah-buah roh di dalam Galatia pun menjadi lebih nyata di dalam kehidupannya. Semenjak dia meminta kepada Yesus untuk bisa hidup di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Dan Roh Kudus setiap hari memperbaharuinya. Dia memiliki sukacita yang lebih besar dalam membaca Alkitab dan membagikan Kristus kepada orang lain. Dan dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk berdoa bagi orang lain atau untuk orang lain. Dan lebih jauh lagi, gaya hidupnya juga telah berubah secara dramatis. Dan kesaksian ini menantang kepada kita untuk berdoa setiap hari agar bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Selama 6 minggu dia melakukan ini dan melihat apa yang terjadi kepada kehidupannya, dan sungguh luar biasa karena pendekatannya yang intens kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa melalui firman Tuhan? Berdoa melalui firman Tuhan. Mengapa kita tidak memiliki lebih banyak jawaban untuk doa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kita diingatkan kembali, berdoa melalui firman Tuhan. Kita meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Permintaan kita di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13, permintaan kita menunjukkan seberapa besar kita menghargai penawaran dari Allah. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan ingin memberi kita hidup di dalam kelimpahan. Dengan apa? Tuhan akan memberikan pemberian yang paling berharga, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan inginkan, di dalam Lukas 11 ayat 13 berkata, kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Marilah kita meminta kepada Tuhan.
Minta apa? Minta Roh Kudus agar tetap tinggal di dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita, bekerja di sekitar kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita, agar kita lebih dekat, lebih dekat pada Tuhan. Dan membawa kita pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa berjumpa bersama-sama, masuk bersama-sama di dalam dunia yang baru. Jangan lupa untuk meminta kepada Tuhan, bukan hanya sekali, tapi Tuhan bilang secara terus-menerus. Secara terus-menerus kita datang meminta kepada Tuhan. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus.